Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para petani Indonesia, petani-petani hebat. Pagi hari ini Dr. Adli, Ketua Komunitas Petani Indonesia, akan membahas materi lanjutan tentang agribisnis, lebih spesifik tentang investasi di agribisnis. Ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan. Poin pertama, ya, seperti terlihat di bagian kiri atas, ada satu skema bahwa kalau kita ingin memajukan pertanian, kita harus merubah pertanian itu dari tradisional menjadi agribisnis. Jadi setiap aktivitas di bidang pertanian, ukurannya adalah sejauh mana nilai bisnisnya. Karena itulah nanti yang akan menjamin kelanjutan dan keberlangsungannya dalam jangka panjang. Kalau kemudian pertanian itu tidak memiliki nilai bisnis, ya, pada akhirnya nanti akan berhenti. Nah, kalau berbicara tentang agrobisnis, itu sebetulnya membicarakan tiga aspek, ya. Satu, menanam. Jadi bagaimana kita menanam tanaman-tanaman yang nanti akan menghasilkan produk-produk di bidang pertanian. Persoalan di sini mencakup nanti kaitan dengan pengolahan tanah, kemudian pemeliharaan, pemupukan, panen dan pasca panen. Kami memperhatikan bahwa ini juga masih sangat lemah, ya, masyarakat kita. Nah, mungkin ini memerlukan sentuhan-sentuhan teknologi, sentuhan-sentuhan pengetahuan baru, kan, agar hasil-hasil pertanian kita lebih berkualitas. Ya. Kemudian tata distribusi, mendistribusikan hasil-hasil pertanian ke tempat-tempat yang luas, ya. Kan tidak semudah itu saja, misalnya bahwa hasil-hasil pertanian bisa sampai ke Jakarta, bisa sampai ke Kalimantan, bisa sampai ke Sulawesi, bahkan ke luar negeri. Nah, maka harus ada sistem yang kita bangun, itu disebut dengan distribution channel. Ini juga masih lemah, ya, di agribisnis kita. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menjual, ya, atau tata niaga. Ini adalah bagaimana produk-produk kita ini sampai dijual, dikemas, ya. Kemudian praktek-praktek penjualan, marketing dan sebagainya dilakukan dengan cara-cara yang profesional, cara-cara yang maju. Nah, ketiga hal inilah sebenarnya menjadi ukuran apakah sebuah agribisnis di suatu tempat, ya, suatu daerah itu sudah maju atau belum, ya. Bisa dilihat dari ketiga aspek ini. Untuk kasus Sumatera Barat, ya, dari hasil-hasil riset kami berkeliling desa-desa, nagari-nagari di Sumatera Barat, ya, itu kami temukan bahwa belum masifnya, ya, produk-produk pertanian di Sumatera Barat, belum terbentuknya sentra-sentra produksi agribisnis, ya, di desa-desa, di nagari-nagari di Sumatera Barat. Nah, inilah yang menjadi kata kunci, ya kan? Kenapa kemudian ekonomi nagari, ekonomi desa, ekonomi Sumatera Barat belum bergerak, karena mayoritas kita, masyarakat kita adalah petani, tetapi sentra-sentra agribisnis itu belum terbentuk. Nah, inilah yang menjadi PR kita bersama. Maka dalam materi kali ini kami mengajak pada kita semua untuk, ya, bersama-sama menggerakkan agribisnis ini, tentu dengan berinvestasi. Nah, kalau kita perhatikan daerah-daerah lain yang mulai menggeliat agribisnisnya seperti di Jawa Tengah, ya, Jawa Timur dan sebagainya, yaitu dimulai oleh orang per orang juga, ya, mereka yang biasanya di rantau, sukses di rantau, kemudian berinvestasi di kampung halaman dalam bentuk agribisnis, sekaligus nanti juga akan mendorong agrowisata. Nah, ini satu peluang besar, ya, kami katakan, ya. Karena apa? Karena investasinya tidak terlalu besar, karena lahan-lahan kita banyak yang kosong,
banyak yang tidak termanfaatkan dengan baik. Banyak komoditi-komoditi yang bisa kita berinvestasi. Sebut saja misalnya sawit sekarang, ya cukup bagus, ya kan, kami sudah mempelajari. Kemudian ada lada, ada alpukat, ada pinang, kemudian ada vanili, ada atsiri, ya, minyak atsiri dan lain-lain sebagainya. Sangat banyak sekali. Dan itu semua adalah komoditi-komoditi ekspor. Kalau kemudian itu dibikin dan dibuat, ya kan, di nagari-nagari di Sumatera Barat, ya itu nanti insya Allah akan menjadi sentra hasil pertanian. Terakhir ini kami membaca berita salah satu nagari di daerah Parangpariaman, ya mereka sudah bisa berinvestasi dalam bentuk koperasi di sana, itu menghasilkan kokofit dan kokofiber, yaitu pengolahan dari sabut kelapa, dan itu sudah ekspor. Ya, peluang-peluang seperti itu luar biasa banyaknya. Maggot juga diekspor sekarang. Kemudian udang juga diekspor, ya, dan lain sebagainya. Luar biasa banyaknya. Nah, maka para perantau-perantau yang telah sukses di rantau, ya kami mengajak, ayo berinvestasi di kampung halaman kita. Sekaligus itu akan menggerakkan perekonomian di nagari, perekonomian di desa kita. Dan tentu kita akan bisa berdayakan, ya, mulai dari famili-famili kita. Tentu ketika misalnya kita buka perkebunan alpukat misalnya 400 batang, 500 batang. Perkebunan pinang misalnya, ya kan, 1000 batang, 2000 batang, ya kan. Atau investasi sawit, ya, dan sebagainya. Ya, luar biasa banyaknya. Maka kami KMS, ya, Komunitas Masyarakat Sejahtera, dan saya sendiri pengelola Adli School of Agribusiness, ya, memang menyediakan diri, ya, memberikan waktu khusus kepada masyarakat, ya, untuk berinvestasi. Silakan kontak kami, silakan telepon kami, WA kami, insya Allah akan kami layani. Di layar juga kami tampilkan call center kami, ya silakan dicatat, ya. Kalau ada nanti yang ingin berdiskusi, ingin menanyakan, ya kami akan sampaikan apa adanya peluang-peluang untuk mengembangkan agribisnis, ya, di Sumatera Barat khususnya, ya, dan di Indonesia pada umumnya. Sahabat petani Indonesia, demikian materi kita pagi hari ini, semoga mencerahkan, ya, bagi kita semua, dan insya Allah, ya, insya Allah ini sebuah harapan besar di masa yang akan datang. Daerah kita adalah daerah pertanian, maka, ya, investasi di bidang pertanian adalah hal yang menarik, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.